القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان. Bunda, kalau pakai ini jangan lupa ya, ini di sin berdiri dia. Ya, satu. Sering kalau pakai gaya penulisan Saudi, nah cuma pakai fathah tidak berdiri. Kalau nulisnya pakai begini boleh ini. Al insan. Nah, gitu boleh. Jadi dua ini sama aja. Tapi kalau pakai gaya yang Saudi, Mushaf-Mushaf Madinah, nah itu jangan lupa harokatnya berdiri. Alan, ini belum harokatin ayah, ayah sabu al insan, alan najma'a idhamah idhamah ayah sabul insan, alan najma'a idhamah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang pertama ayah sabu, satu dan dua. Ayah sabu. Ia terdiri dari A plus Yahsabu. Ada dua komponen. A itu artinya apakah. A apakah sama dengan hal. Hal adakah. Hal adakah. Dan A ini dalam bahasa Arab disebut harfu huruf harfun istifham. Huruf harfun adalah huruf ya, Bunda. Harfun huruf istifham pertanyaan. Jadi kalau A artinya adalah apakah. Jadi tanda tanya harfu istifham. A adalah harfu istifham. Kalau ada yang nanya nanti wajib dijawab.
Kalau ada tanya, nanti wajib dijawab. Mana jawabannya? Nanti pelan-pelan. Jawabannya bakal Allah hadirkan. Nomor dua, yahsabu. Yahsabu. Artinya apa ya Bunda? Mengira. Kir. Apakah mengira? Dia ini adalah fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Gus Bob mau tanya. Belum dulu nanti Bunda. Nanti aja. Sabar dikit ya. Yahsabu dia fi'il mudhari. Mana tanda mudhari'nya? Nih, tanda mudhari'nya. Huruf ya. Yahsabu. Yahsabu. Kalau nanya apa madinya, hasiba. Yahsabu. Ini fi'il madinya. Hasiba yahsabu. Dan nomor tiga, kalau jumlah fi'liyah, kalimat yang strukturnya fi'il dengan kata kerja, kalimat strukturnya kata kerja, saya pernah bilang syaratnya cuma dua. Fi'il, fi'il, kata kerja plus apa? Fa'il, fa'ilun. Kata kerja pasti ada pelakunya. Siapakah pelakunya? Pelakunya ini, nomor tiga. Al-insanu, manusia. Apakah mengira? Siapa yang mengira? Nah, fa'ilnya adalah manusia al-insan. Dia fa'il. Ini struktur jumlah ismiyah. Maka kalau wujudnya ditarik lagi, ia sabu al-insan. Maka kita dapat struktur kalimat jumlah fi'liyah sempurna. Ya sabu ini fi'il, kata kerja. Al-insanu itu fa'il. Ya sabul al-insan. Lalu apakah A-nya? Ayah sabu. A itu adalah
Kata tanya, huruf tanya, harfu istifham. Apakah manusia? Apakah mengira manusia? Apakah mengira manusia? Sampai sini bagaimana ya Bunda? Gampang kan? Alhamdulillah. Gampang susah. Alhamdulillah. Sudah Apa, Kak. Pak? Bisa Kalau Kak. susah, ini kata kerja dan pelaku aja nih yang masih bilang susah, ntar mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah. Amin. Amin. Bunda Stella mau nanya apa tadi? Oh iya, Assalamualaikum. Wassalam. Usbok itu kalau al-istifham itu rata-rata isinya kata tanya ya, Iya, pertanyaan. istifham itu membuat paham artinya. Harfu istifham itu membuat paham. Jadi maknanya tanya. Makasih, Usbok. Ya. Lanjut ya, ayah bunda. Ayah sabul insanu. Nah, ini ada struktur yang ayah bunda baru barangkali belum dapat penjelasan sebelumnya. Ini ada 4 dan 5. Kalimat pendek alan. Alan. Sesungguhnya yang nomor 4 adalah an. Ditambah dengan nomor 5 lan. Maka digabung menjadi idgham bila gunah jadi alan. Asalnya an lan Idgham biguna. bila gunah. Tapi kita nggak ngomong tajwid. Sekarang kita lagi ngomong tentang struktur bahasa. An, lan. Maka ya bunda kalau ketemu alan ini, nah itu sesungguhnya ada 2 kata digabung. An dengan lan. Dan keduanya ini hanya bisa masuk ke fi'il mudhari. Bisa masuk ke fi'il mudhari. Fiil apa, Usbok? Maaf. Mudhari, mudhari. An, lan. An berkemampuan merubah takdir fi'il mudhari. Lan juga punya kemampuan merubah. Asal katanya fi'il mudhari itu dhammah. Misalnya yahsabu. Tadi itu fi'il mudhari yahsabu. Tapi kalau kemasukan an, saya ubah warnanya. Kalau dia kemasukan an, dia akan menjadi ayah sabah. Kalau kemasukan lan, an itu artinya bahwa. Lan artinya tidak akan pernah. Kalau kemasukan lan, dia juga sama. Akan menjadi yahsaba. Kalau menulis fi'il mudhari'nya yaktubu. Kalau kemasukan an menjadi ayyaktuba. Kalau kemasukan lan akan menjadi lan yaktuba. Dan najma'ah. Nah, itu Ayah Pardi udah nyampe. Jadi asal katanya najma'u.
Tapi begitu kemasukan lan, jadi lan najma'ah. Sebelum nyampe ke fi'il mudhari'nya, maka sekarang kita bakal melihat dalam berkata tidak dalam Al-Quran adalah seperti yang hari ini kita obrolin. Adalah, adalah, la artinya tidak. Lam artinya tidak atau belum. Belum. Kalau lan artinya tidak akan pernah. Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya never. Tidak akan pernah. Abadan selamanya. Hmm. Terus Bob boleh tanya, Ya, silakan. Siapakah ini yang nanya? Tuti Sriatun, Mas Bob. Ya, silakan, Bunda. Kalau di sini yang di ayat satunya la uksimu sama yang kedua wala uksimu bukan berarti lah ya Usbob di situ. Iya, Kenapa bisa menjadi aku bersumpah? iya. Jadi memang itu struktur yang hanya dipakai dalam Al-Quran. Jadi bahwa aku bersumpah seperti dalam surah Al-Qiyamah, kemudian dalam surah Al-Balad, struktur yang jarang dipakai dalam bahasa Arab. Tapi maknanya tidak akan pernah terjadi nah aku bersumpah gitu. Jadi sumpah yang hanya bentuknya hanya dimiliki oleh Allah. Jarang makhluk menggunakannya. Itu sesungguhnya uksimu aja aku bersumpah cukup. Tapi lan itu adalah lan nafi yang meniadakan. Ntar suatu saat nyampe ya. Bunda. Sekarang lagi dikasih lan dulu. Ya, makasih Usbob. Ya. Jadi dalam bahasa Arab untuk ngomong tidak ada lan yang kita lagi pelajari sekarang adalah ada lan. Baik, kalau yang ini akan membuat fi'il mudhari jadi mansub. Bentuknya paling enggak fathah. Kalau ini tidak, dia akan membuat biasa menjadi marfu. Marfu bentuknya doma. La uqsimu biyaumil qiyamah. Uqsim tetap. Kalau lam dia akan majzum. Jazam bentuknya sukun. Kalau tidak, belum. Kalau kemasukan lam yahsab gitu. Lam yaktub. Jadi kata tidak, lan dia akan membuat jadi fathah. Lan biasa akan membuat rafa. Dah, yang ini dua, ntar aja. Ntar pusing. Pokoknya fokusnya dari sini. Hari ini kita bahas lan. Karena kemasukan lan, kita masuk jadi nomor berapa tuh? Jadi udah 5 ya. Sekarang nomor 6. Karena ada lannya, Itu yang maka ketiga tadi, yang pertama fathah, kedua marfu itu maka akan ada jadi lan najfu.
bukan ma'u. Jadi lan najma. Lan najma. Karena dalamnya jadi najma. Jadi ayah bunda sudah tahu tuh, ada ilmu baru. Kalau ada bacaan Al-Quran kedengaran ada lan, maka ujungnya akan jadi fathah. Ilmu dari Lam. najma. Allan najma. Andai Al-Quran itu tidak ada harokatnya, nah maka orang yang ngerti ada lan sebelum fi'il mudhari, dia bakal pasti menebak. Itu ujungnya fathah. Lan najma. Habis waktunya ya? Belum, Ya, ada Ustaz. 5 menit, Ustaz. 5 menit Belum. lagi. 5 menit. 55. Maka nomor Belum. 6 ini, ayah bunda akan tahu bahwa dia adalah fi'il mudhari. Dan ingat, kalau fi'il itu pasti membutuhkan apa? Fa'il, pelakunya. Siapakah fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Kata ganti, makin jelek tulisan saya. Mustatirun. Domir kata ganti. Mustatir kata ganti. Mustatir tersembunyi. Apa domir tersembunyi? Domir tersembunyinya adalah ini ya bunda. Nahnu. Ini dia. Nahnu. Nahnu najma'u. Kami mengumpulkan. Nahnu najma'u. Karena kemasukan lan, jadi lan najma'ah. Najma'u fi'il mudhari. Fa'ilnya pelakunya siapa? Nahnu. Kata pengganti yang nggak kelihatan. Mana nahnunya? Ada di huruf nun. Najma. Karena ada lan, jadi lan najma. Udah? Terakhir. Izomah. Ini udah keberapa nih? 7. 7 sekarang. Tapi Usbob larinya kenceng banget. Ya, ntar kan ada reviewnya. 7. Ya, bunda. Ya Allah. Pelan-pelan. Direkam ini kan? Tidak. Insya Allah ada rekamannya sama Bunda, sama Mbak Gemma. Nanti juga direview insya Allah. Kalau Bunda Lili ada waktunya. Izomah artinya tulang belulang. Ya. Asal katanya dua kata ini. Izomun.
tulang belulang. Ditambah dengan domir hu yang artinya dia. Harusnya kalau digabung dia menjadi muhu. Lalu kenapa tiba-tiba ada jadi fathah? Kalau takdirnya harusnya izomuhu, kenapa jadi izomah? Maf'ul bih. Karena dia adalah objek. Objek atau maf'ul bih. Maf'ulun bih. Mana fiilnya? Fiilan fa'ilnya di najma'ah. Kami mengumpulkan. Itu fiil dan fa'ilnya. Kata kerja dan pelakunya sudah ada di situ. Mengumpulkan apa? Apa yang dikumpulkan? Objeknya adalah izomah. Dan maf'ul bih itu tandanya adalah, gampangnya adalah apa? Fathah. Fathah di izomah. Ini Masya Allah. Baru ayat pendek aja, itu udah setengah jam sendiri. Ini jelasin. Ayat sabul insanu allan najma'a idhamah. Tapi artinya udah banyak jadinya ya Usbab dari Ya, beberapa kata aja. ya, itu hebatnya kayaknya bahasa Al-Quran. Satu huruf saja, A berarti apakah. Ada pertanyaan lain, Ayah Bunda? Boleh tanya, Kalau enggak, Ustaz? ya silakan. Di Siti Samsiah. Ya, Apa ada bedanya untuk hu yang zomah biasa dengan zomah yang dibalik itu, Ustaz? oh, Ini zomah it- haknya. ya, biasanya itu adalah disebut mad silah. Jadi ada yang 2 ketuk, ada yang bisa sampai 4 ketuk, ada yang sampai 6 ketuk, tergantung Bunda Siti Samsiah. Kalau dalam bahasa Arabnya sebenarnya dia tidak ada harokat yang doma terbalik, tapi itu adalah hukum tajwid. Biasanya kalau dia ketemu sama sama berikutnya dengan hamzah, maka dia akan jadi mad jaiz munfasil, 4 sampai 6 harokat. Jadi kalau dia ada u terbalik tuh, nah biasanya dia bakal ketemu sama hamzah. Dan nanti kalau disambungnya, dia bakal jadi bendera tuh. Saya cari dulu biar biar ayah bunda tahu di habis matsilah, dan itu pelajaran tajwid. Di ayat 16 dan 17 Bunda Siti Samsia bakal ketemu tuh. Ayah bunda boleh lihat sambil buka mushaf. Saya kirim dulu ini ya. Mau nanya, Usbab. Sebentar, belum selesai. Udah buka ayat 16-17 belum ayah bunda? Apa itu? Surat Al-Qiyamah. Sudah? Sudah. Ya. Inna Maka alaina ujungnya, Ya, lagi. dengarkan. Nah, jangan dibaca dulu biar saya jelasin. Harusnya ujungnya litak jala bihi. Pendek aja, bihi. Ini sama seperti pertanyaannya Bunda Siti Samsiah. Kenapa ada harokat doma? Yang doma biasa, ada yang doma terbalik. Nah, tadi saya jelasin tuh. Kalau secara hukum grammar, nahu, nggak peduli itu. Mau dibaca panjang, mau dibaca pendek. Yang hukumnya nahu itu adalah harokatnya benar nggak? Fathah, doma, sukun, kasroh.
Tapi kalau dalam huruf tajwid nggak begitu. Kalau tajwid bihi, hi-nya cukup satu. Tapi kalau dalam tajwid karena dia bakal ketemu sama inna alaina jam'ahu, ada hamzah di inna, maka kalau dibaca disambung dia akan menjadi bendera. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu, itu. Bihi kalau disambung jadi dia akan menjadi bendera. Itu ya. Makasihlah kaulah. Jadi saya dalam hal ini nggak ngejelasin tajwid, tapi Bunda Siti Samsiah hari ini kalau hari Jumat itu saya ngejelasin perubahan-perubahan struktur bahasa Arab itu. Jadi kalau di ujung-ujung ada biasanya ada domah yang biasa, ada domah terbalik. Biasanya saya nggak koreksi kalau ayah bunda suka salah menuliskannya. Karena panjang pendek itu sebenarnya bukan dalam struktur bahasa Arab. Demikian. Afwan Usbok mau tanya, Hmm. apa bedanya kalau hak itu ada titik atau hak marbuto dengan hak yang tidak ada titik? Oh, beda bunda. Memang biasanya kalau hak yang tidak ada titiknya itu adalah kata ganti domir. Domir ya. Domir. Kalau yang ada titiknya, nah itu adalah isim. Jadi biasanya disebut isim mu'annas. Jadi misalnya madrasun tempat belajar. Tapi madrasatun disebut tempat belajar. Jami, masjid jami, tempat mengumpulkan. Jami'ah, ngumpulin orang juga. Jami'atun, tapi disebut baik universitas. Itu sebenarnya isim. Isim dengan domir beda. Ya, terima kasih Usbok. Satu lagi Usbok. Iya, Parti, silakan. Itu apa namanya, yang sabu itu kan apa fi'il madinya asaba ya? Hasiba. Asibah. Ya. Dengan huruf yang sama nanti kalau ketemu apa hisaban. Iya. Hisab artinya jauh ya, berbeda. Iya. Hisab, Mengira, menghitung sama tuh. Oh gitu ya. Hasiba Mengira-ngira ya gitu. sabu. Ya. Jadi Hisab, husbana. Kalau dalam surah Ar-Rahman ketemu tuh asyamsu wal qamaru bihusban. Jadi husban tuh dari kata hasibai hasabu, hitung, mengira. Oh sama ya. Ya. Jazakallah. Oh, jazakumullah. Baik ayah bunda, tadinya mau ada ujian dadakan, tapi ini aja dibikin puyeng ya. Cukup kan kira-kira. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Setiap hari dikasih hafalan, setiap pekan dikasih nulis. Mudah-mudahan makin sehat, makin pinter, panjang umur, hilang demensia, Alzheimer, segala macam. Ya, insya Allah sehat-sehat ya bunda semuanya. Sampai jumpa nanti sampai ayat berapa tuh kita nulis ya. Jadi silakan. Sampai 12 surat Al-Insan ujung-ujung juga belum di itu kan. Tiga ayat terakhir belum. 3 ayat terakhir sampai ayat 12. Ya udah. Baik, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.